Baik, teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas saham-saham yang potensial untuk minggu ini ya, tanggal 9 Oktober sampai dengan tanggal 13 Oktober ya. Maaf sebelumnya, video yang sebelumnya mengenai saham perbankan, saya keliru sebut bulannya ya. Jadi saya sebutnya September, harusnya Oktober ya untuk minggu ini ya. 9 Oktober sampai dengan 13 Oktober. Yang belum nonton video yang sebelumnya, linknya ada di video deskripsi bawah ini ya untuk minggu ini ya. Ada beberapa video yang saya buat. Jadi untuk kali ini saya akan bahasnya dari top down ya, screeningnya ya. Jadi di IHSG ya, kalau kita perhatikan itu kan di indeks harga saham gabungan ya, di pasar saham kita itu kan sahamnya banyak ya. Jadi dia itu ada sekitar sekarang sekitar 895 saham kalau nggak salah ya, kurang lebih ya. Jadi kalau kita memilih saham itu strateginya macam-macam ya. Dari 895 saham ada yang pakai approach itu atau metodenya itu dia pakai metode top down ya. Jadi dari atas kemudian ke sektoral. Jadi di IHSG itu ada 11 sektor ya. Totalnya ada 11 sektor. Misalnya sektor itu macam-macam ya. Ada yang keuangan ya, keuangan, terus kemudian kesehatan gitu ya, macam-macam ya. Jadi tambang ya, atau energi lah sekarang ya, energi gitu ya. Jadi ini kalau kita lihat kode indeksnya itu kalau untuk keuangan IDX Finance gitu ya. Kemudian untuk kesehatan IDX Health ya. Ini untuk kesehatan ya, seperti itu ya. Jadi ada 11 ya, jadi banyak banget ya. Saya nggak sebutkan satu persatu. Nah, gimana Pak Sunar kita taunya sama apa yang potensial lanjut kenaikannya atau mulai rebound atau masih bagus ya, seperti itu ya. Jadi analisanya dari sektor, kemudian dari sektornya kita masuk ke sahamnya. Misalnya kalau Pak Sunar ini sektor keuangan masih bagus ya, terus kita lihat sahamnya apa aja gitu ya, seperti itu ya. Jadi tiap sektor itu jumlah membernya sahamnya itu berbeda-beda jumlahnya. Jadi nggak selalu semuanya sama. 895 terus bagi 11 sama semua enggak ya. Jadi berbeda-beda. Ada yang lebih banyak membernya, ada yang lebih sedikit gitu ya. Nah, caranya bagaimana Pak Sunar kita screening sahamnya yang penting ya, seperti itu ya. Nah, ini saya mungkin yang sudah pernah ngikutin saya jangan bosan-bosannya ya. Jadi saya hanya sedikit mengulang juga. Jadi kalau kita lihat di sini ini ya sahamnya itu ada banyak ya, ada sekitar 895 saham. Ini namanya toolsnya namanya Sunar Superseed ya. Sunar Superseed ini saya bagikan free, ya kan? Link downloadnya ada di video deskripsi bawah ini, cara dapatnya ya. Jadi basically itu nanti yang ingin dapat Sunar Superseed ini tinggal join Telegram group, Telegram group ya, maaf, Telegram group itu nanti linknya grup private ya. Saya akan kirimkan linknya, Anda tinggal request saja kalau mau ya. Jadi ini Sunar Superseed ini bentuknya Excel worksheet ya. Pakai program sekarang namanya Microsoft 365 ya softwarenya ya, aplikasinya. Nah, aplikasinya juga free juga ya. Di Android ada, di Apple juga ada, terus kemudian di PC juga ada, laptop ada ya, semuanya ada ya seperti itu. Microsoft 365 Anda tinggal download. Nah, ini kan ada beberapa tab ya, harap dibaca. Jadi Sunar Superseed itu basically dia bukan rekomendasi saham, bukan stock pick ya. Intinya itu dia tools untuk membantu kita untuk mencari stock pick secara mandiri. Jadi Anda tentukan sendiri saham-saham yang sesuai dengan profil Anda masing-masing. Jadi Anda itu nggak perlu lagi beli rekomendasi saham ya seperti itu ya. Dan kalau Anda beli rekomendasi saham atau ikutin stock pick orang lain, itu belum tentu cocok dengan profil Anda ya seperti itu ya. Jadi kalau pakai Superseed ini Anda bisa tentukan sendiri sesuai dengan style masing-masing ya seperti itu ya. Di grup learning saya, grup kecil ya, grup private di Telegram itu sudah pernah saya bahas juga beberapa metode. Dan kali ini saya metodenya untuk pemilihan sektornya berdasarkan top down ya. Jadi dari 895 ya ini kurang lebih ya sahamnya. Nah, itu kita pilih dari sektoral. Untuk sektoralnya kita pakai EOD changes ini ya. Tab namanya EOD changes. Nah, kalau di EOD changes ya, kita fokusnya ke grafik ini aja ya. Ada 3 ya. Last day ini ya, yang 3 grafik yang di atas ini ya. Last day, kemudian last week, last month, ya kan? Last day itu berarti hari Jumat ya, tanggal 6 ya, 6 Oktober 2023 ya, Jumat ya. Nah, kalau last week berarti minggu lalu ya, minggu lalu berarti tanggal 2 sampai tanggal 6 Oktober. Kalau monthly change itu berarti dari awal bulan sampai terakhir ya. Nah,
Kalau kita perhatikan di sini weekly change-nya sama dengan monthly change-nya sama grafiknya. Kenapa Pak Saudara sama? Karena minggu lalu itu adalah minggu pertama di bulan Oktober ini. Jadi monthly change-nya dia juga sama dengan weekly-nya ya. Seperti itu ya, karena dia di minggu pertama. Kalau minggu kedua nanti weekly-nya lain, beda, monthly-nya juga beda karena sudah masuki minggu kedua, monthly change-nya itu dihitung dari mulai awal ya sampai dengan hari terakhir. Ya seperti itu ya. Yaitu monthly-nya. Jadi trailing lah istilahnya gitu ya. Yang ke belakang ya, mulai dari awal lah seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini dari 11 sektor. Ini yang paling kiri adalah composite. Composite itu IHSG ya, indeks harga saham gabungan ya, IHSG. Nah, nah dari beberapa sektor ini kalau kita lihat lesu semua, yang hijau. Kita fokusnya ke yang hijau ya, seperti itu ya. Jadi yang sudah mulai rebound atau yang masih bagus ya, seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini itu IDX Health, kemudian IDX non cyclic ya, walaupun dia nggak sedikit IDX Health, kemudian IDX Property, IDX Techno, dan ini IDX Cyclic ya. Yang lainnya yang parah banget itu IDX Energy ya. Jadi energi dia memang koreksinya lumayan tajam ya seperti itu ya. Awal minggu ini ya, awal bulan ini ya, termasuk juga ya. Seperti itu. Nah kalau kita lihat sini, kalau misalnya Anda itu tipenya orang yang suka-suka cari saham yang downtrend atau buy or weakness ya, Anda bisa pilih yang merah-merah ini ya seperti itu. Tetapi saya nggak menyarankan metode seperti itu. Kita cari yang masih hijaunya masih bagus, uptrend-nya masih bagus, sudah mulai rebound kalau sebelumnya downtrend seperti itu ya. Jadi yang sudah hijau ya. Nah, kemarin itu ada yang komentar, saya hapus ya. Memang kalau komentar negatif atau yang sinis itu saya hapus semuanya, saya nggak tampilkan ya, merusak mood juga, merusak suasana juga ya. Jadi dia nyindirnya seperti ini. Nah, kalau hijau beli, merah jual, ceritanya kan kasih makan bandar gitu ya, seperti itu ya. Kalau hijau beli, merah jual, kasih makan bandar, seperti itu katanya gitu. Nah, memang saya sebutkan kalau misalnya kita buy or weakness, nagih merah, kita lihat dulu trennya. Saya selalu menyebutkan trennya yang paling penting ya. Apakah tren itu masih downtrend atau sideways atau uptrend. Kalau dia selama masih downtrend, lebih baik kita tunggu hijau rebound ya. Batas tertentu ya di atasnya. Memang belinya agak ke atas sedikit, tapi itu istilahnya untuk konfirmasi. Bukan kasih makan bandar ya seperti itu ya. Ya, saya jelaskan. Istilahnya kita itu ride the bull ya. Jadi kalau bullnya itu mulai gerak ya, mulai bullish ya. Ya kita ride the bull ya. Seperti itu. Jadi mulai hijau kita beli. Bukan belinya saya sarankan di ketinggian. Oh tunggu kalau ini sudah naik sekian ratus poin atau sekian ribu poin ya, barusan kita buy. Nah itu namanya sesat, kasih makan bandar yang tadi orang sindir itu. Nah sedangkan saya kalau di pembahasan saya itu saya selalu sebutkan kenapa kita selalu kalau downtrend itu kita tunggu hijau rebound barusan kita buy. Jangan merah kita buy terus ya memang murah sih. Saya juga pernah disindir, wah ini sesat ini. Ya kalau merah itu kesempatan buy, pokok hijau disuruh buy. Ya telat, terlambat. Enggak ya. Ya seperti itu ya. Kita fokusnya di trennya. Saya adalah trend following. Selama downtrendnya masih cukup kuat, ya kan, lebih baik tunggu konfirmasi breakout resistennya kita barusan mulai nyicil buy. Ya seperti itu. Kalau sudah naik tinggi ya belinya di bawah. Ya ngomongnya gampang karena sudah terjadi. Coba kalau belum terjadi, pasti diem aja. Karena nggak berani kalau Anda share, Anda beli waktu downtrend. Nanti kalau berhasil, kalau gagal pasti Anda dikata-katain saham downtrend kok dibeli. Ya kan, follow the trend dong seperti itu ya. Ya seperti itu ya. Jadi kalau sudah jadi ngomongnya gampang. Memang ada sih kebetulan Anda belinya di paling bawah banget terus kemudian dia naik tinggi rebound gitu ya. Ada. Nah, kan kebetulan selalu ada. Kadang-kadang itu ada yang di saham itu dia karena laki atau untung seperti itu ya. Nah, tapi saya di sini bukan pakai untung-untungan ya, pakai metode analisa teknikal follow the trend ya, seperti itu ya. Hijau beli itu dalam arti kalau sudah mulai ada konfirmasi dia berbalik arah ke atas, mulai rebound, bukan tunggu paling atas sendiri terus nanti kita barusan buy. Itu kasih makan bandar, kasih orang yang nyindir-nyindir itu ya. Saya juga heran sih kenapa ada orang yang selalu nyindir gitu ya seperti itu ya. Ya bukan saya narsis merasa dirinya paling benar, enggak. Saya cuma menjelaskan aja. Memang saya nggak tampilkan komentarnya. Saya nggak suka tampilkan komentar yang negatif. Kritik boleh, tapi kalau cenderungannya menghina atau nyindir-nyindir, saya biasanya sih udahlah hapus aja lah, males juga. Ya seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, maaf kembali lagi ke saham ya. Sekarang itu yang terakhir ya minggu lalu ya sama dengan bulan lalu karena awal bulan ya, awal minggu.
awal minggu yang kebetulan juga awal bulan ya. Nah, kalau kita lihat bulan lalu, ini dari chart-nya ya, ini IDX Health itu dia merah ya. Last month, ini kalau kita ganti di sini ya, last month, mungkin saya coba perbesar aja supaya lebih kelihatan ya, karena terlalu kecil ya. Nah, di sini last month ini bulan lalu, September berarti ya. Kalau kita lihat di sini, ini dia IDX Health dia tertekan ya, merah ya. Kemudian 2 bulan sebelumnya lagi kita lihat juga masih merah ya, seperti itu ya. Kemudian 3 bulan sebelumnya lagi IDX Health hijau ya. Jadi hijau, merah, merah. Terus yang bulan ini Oktober ya kan, dia mulai rebound kencang ya, hijau ya, seperti itu ya. Nah, jadi kita fokusnya ke saham-saham di sektor IDX Health ya, seperti itu. Nah, setelah kita tahu sektornya, kita kembali ke main screener-nya. Nah, dari main screener ini kan sahamnya kan banyak. Terus kita bisa filter ya. Jadi kita saring. Kita klik ini tombol yang row paling atas ya. Jadi baris yang paling atas, terserah kolomnya klik mana ya. Kemudian kita klik filter, sektornya kita pilih IDX Health, Health ya, untuk sektor kesehatan. Nah, kalau dari sektor kesehatan ini, kalau kita perhatikan sini, sahamnya ada sekitar 31 saham ya, seperti itu. Oh, Pak Sunar banyak banget ya. Kalau ada yang kosong-kosong ini berarti nggak ada datanya, seperti itu ya. Nah, contohnya yang terakhir kan seperti Care ya, seperti itu ya. Dia nggak ada datanya, seperti itu ya. Jadi memang seperti itu. Jadi bukan karena error atau enggaknya ya, seperti itu ya. Nggak tahu. Sebentar saya cek untuk Care ya, atau itu kena suspend atau apa Care terakhir. Ya, Care masih suspend ya. Kalau salah ada isu tertentu ya. Saya lupa, nanti cek sendiri ya. Nah, kalau kita lihat memang dia suspend ya, nggak ada transaksi, makanya dia kosong. Ya seperti itu ya. Jadi bukan karena error datanya enggak ya, seperti itu ya. Jadi nah, dari sini pemilihan sahamnya bagaimana Pak Sunar? Nah, metodenya banyak macam-macam sih. Anda bisa pakai MA kalau dia naik ke atas MA 5, EMA ya, EMA ya, exponential moving average, atau MA 10 moving average biasa ya, simple moving average, atau MA 20 dan seterusnya seperti ini ya. Jadi Anda bisa pilih metodenya sendiri ya. Terserah yang sesuai dengan style masing-masing. Jadi nggak ada acuan yang mutlak, oh kamu harus ikuti Pak Sunar pakai cara ini, enggak. Sesuai dengan style masing-masing. Nah, kalau style yang sering saya sebutkan ya, jadi kita itu pakai range ya, pakai range trading ya. Sebentar ya. Saya stop share dulu. Saya hapus dulu ini ya. Tadi dari ISG ke 895 saham ya. Kita top down berdasarkan sektornya. Ada 11 sektor, terus kemudian kita pilih yang sektor potensial, gitu ya. Nah, ini kebetulan yang bagus kan IDX Health ya. Gitu ya. Coba saya hapus. Jadi kita lihat pemilihan sahamnya ya, filternya. Nah, setelah tahu sektornya, kemudian kita filternya. Saya sarankan berdasarkan istilahnya itu price performance ya, seperti itu ya. Price performance ya. Jadi dalam satu hari itu kan harga saham bergerak naik turun ya, seperti itu ya. Jadi ada opennya, harga pembukaan, low, harga terendahnya, harga tertingginya, high, dan close-nya, harga penutupan. Nah, kita pakai range-nya price performance itu saran saya pakai 1 bulan atau 1M atau 3M ya. 1M itu maksudnya 1 month atau 3M, 3 months. Terserah Anda mau pakai yang mana ya. Kalau misalnya Anda agak jangka panjang, ya 3 bulan aja kita pakainya. Tapi di sini saya coba yang 1 bulan aja. Jadi dalam 1 bulan ya, 1 bulan terakhir ya. Jadi 1 month ya. Itu kan ada low-nya, ada high-nya. Ada harga terendahnya dan harga tertingginya ya. Open dan close-nya mungkin kita nggak tahu, mungkin di sini atau di sini ya open close-nya. Ya seperti itu ya, ada low-nya dan high-nya. Atau juga bisa open sama dengan low juga bisa aja. Jadi kita pakai yang metode kurang lebih sekitar 40% ya. Jadi kalau ada batasan 40% di sini ya. Kalau 50% kan di tengah-tengahnya. 100% berarti dia ditutup di harga tertingginya. Low berarti 0% ya, seperti itu ya. Jadi ini 0%, ini 100%. Bukan kenaikannya ya, tapi range-nya. Andai kata misalnya low-nya suatu saham itu 1 bulan terakhir low-nya di harga 100 ya. Gampangnya seperti itu. Terus high-nya itu di harga 200 misalnya, seperti itu ya. Misalnya ya. Nah, kalau dalam 1 bulan low-nya 100, high-nya 200, kita lihat penutupan terakhir itu dia minimal harus
di range-nya 40% dari low-nya, yang 40% ke atas gitu ya. Jadi kalau 40% kan 140 ya, seperti itu ya. Harganya paling nggak minimal dia ditutup di atas 140 harganya seperti itu ya. Kalau low-nya itu 100, hanya 200 gampangannya, kalau 40% ke atas ya dia di harga 140 ke atas. Jadi kenapa Pak Sunar nggak pilih yang murah aja Pak Sunar, yang dekat dengan 100 saja kan enak Pak Sunar. Pilih yang murah ya, seperti itu ya. Ya kayak sering-sering dari saya itu, kalau beli saham itu yang paling murah Pak Sunar, ngapain beli saham yang mahal, harganya sudah naik, terlambat Pak Sunar ya, seperti itu ya. Kadang-kadang memang kita belinya ke atas, itu tujuannya untuk konfirmasi demand and supply ya. Demand-nya lebih besar dari supply-nya, kita barusan mulai entry ya, seperti itu ya. Kalau dia itu turun sampai dekati 100, ya makin resiko ke kiri lagi ya, seperti itu ya. Downtrend-nya makin kuat. Jadi paling nggak 40%. Minim lah kalau Anda mau minim ya 30%. Tapi saran saya sih pakai acuan 40% ke atas. Begitu juga kalau Anda sudah punya sahamnya, kalau dalam 1 bulan terakhir penutupannya sudah di area sini ya, ini lebih baik kurangi posisi. Apalagi kalau dia lower low ya, new low ya. Misalnya dia penutupan terakhir ditutup di 98 misalnya ya. Ya kan? Ini lower low daripada 1 bulan sebelumnya. 1 bulan terakhir sebelumnya ya. Jadi dia membentuk newer low. Kalau seperti ini, Anda lebih baik stop loss ya. Jual dulu semuanya. Walaupun mungkin wah itu saham bagus Pak Sunar, iya memang ya. Ya cuma saya mengulang lagi aja, mungkin yang sering nonton jangan bosan-bosannya, ya kan. Ada saham ya yang dulunya itu dia itu di masa kejayaannya ya, itu dia big caps, blue chip, BUMN terbesar ke-9 market caps-nya. Sampai sekarang turun ya, turun terus ya sampai berapa tahun ya. Mungkin hampir 8 tahunan lebih ya, mungkin sampai 9 tahunan ya seperti itu ya. Sampai sekarang dulu di masa kejayaannya ya, saya nggak sebut sahamnya, itu harganya di atas 5.000, 5.400, tertingginya sampai 6.000 kalau salah pernah ya seperti itu. Sekarang pun turun sampai sekarang naik ke atas 2.000 aja susah banget naik ke atas 2.000. Karena sudah berbeda. Jadi dunia itu berputar ya. Apa yang dulunya bagus belum tentu kedepannya bagus. Ya seperti itu ya. Apa yang dulunya jelek, belum tentu kedepannya akan jelek terus. Seperti itu ya. Karena dunia itu berputar, semuanya berubah ya. Ya, jadi itu ya. Jadi kalau nama mesti mungkin sama ya, tapi mungkin bisnisnya dia berubah seperti itu ya. Sentimennya ya mungkin macam-macam lah seperti itu ya. Nah, kita pilih yang 40% ke atas ya. Jangan pilih yang ke bawah. Kita nggak mau yang pilih yang saham downtrend seperti itu ya. Bahkan tadi di awal saya sebutkan ada yang nyindir, wah kalau hijau kita beli, merah jual, katanya kasih makan bandar gitu ya. Enggak ya. Saya tunggu konfirmasi rebound, kalau sudah mulai uptrendnya sudah mulai oke, terkonfirmasi ya kita mulai buy ya. Balik lagi ke screenernya. Di sini kita setelah filter, kita pakai filter yang ini ya, 1M untuk 1 bulan, kemudian number filter, kita maunya greater than or equals to 40%. 40% itu desimalnya 0,4 ya, jadi 0,4. Sebelumnya saya pakai koma, tapi sekarang pakai titik aja karena pakai koma ada yang bilang bingung Pak Sunar, sudah terbiasa pakai titik, ya udah titik aja. Jadi 0,4 itu 40% ya, range-nya ya, paling enggak ya. Nah, kalau kita lihat di sini, setelah kita short berdasarkan range-nya, kemudian saya lebih suka ada 2 pilihan di sini ya, untuk urutkan lagi ya. Ini kan masih banyak Mas Sunar pemilihan sahamnya. Ini masih dari 31, tadi ada 20 sekarang. Nah, kita short berdasarkan transaksi value-nya. Anda bisa juga berdasarkan volume ya, Anda urutkan dari terbesar ke terendah ya. Ini kalau berdasarkan volume. Kalau saham yang berdasarkan volume bukan berarti jelek, enggak. Itu kecenderungan fluktuasinya lebih tinggi ya. Saya lebih suka ke value. Transaksi value-nya yang lebih tinggi ya. Seperti itu ya. Jadi istilahnya itu follow the money ya. Follow the money itu maksudnya kita ikutin yang terbesarnya seperti itu ya. Transaksi terbesarnya. Nah, ada beberapa saham di sini, tapi saya sih nggak bahas semuanya ya di sini ya. Karena kalau saya bahas semuanya nanti terlalu banyak juga ya seperti itu ya. Jadi satu persatu aja. Coba ini sebentar saya lihatkan dulu ya. KLBF, Mika, Sido, SRAJ, Same, Silo, Hil, kemudian Prim, PRDA, dan yang terakhir ada beberapa yang saya skip ya, kayak dari PRDA, bentar coba
halo karena dia itu masih kurang ya, kurang liquid ya seperti itu ya. Jadi dia atau tiba-tiba sebelumnya liquid ya seperti itu ya. Dan saya ambil yang terakhir mungkin sebentar ya. Ada yang barusan IPO. Kalau barusan IPO itu biasanya sih kita masih belum tahu pasti ya seperti itu ya. Jadi sebentar saya coba lihat ini transaksi value-nya jangan sampai terlalu tidak liquid ya. Jadi sampai PRDA aja ya cukup ya. Jadi yang cuma value-nya 1,9 M saya rasa sih masih kurang ya. Jadi paling nggak di atas 5 miliar lah seperti itu ya transaksi value-nya. Jadi ada 9 saham di sini ya, mulai dari KLBF sampai dengan PRDA. Cukup ya. Jadi kita kembali ke chart-nya. Nah, untuk analisanya pakai Superseed ini, Anda bisa menganalisa seperti ini ya. Jadi tadi Anda bisa copy and paste 6 ya, setiap 6 saham. Jadi jangan semuanya langsung. Anda highlight 6 ya di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kemudian Anda copy, Anda paste-kan ke watch list-nya. Misalnya di list kedua ya di sini ya. Klik kanan terus kemudian transpose. Nah, ini kan di list 2, langsung dia di copy. Jadi Anda nggak perlu ketik satu persatu ya. Nah, kemudian Anda pilih list kedua. Nah, setelah itu barusan Anda compare my stocks, Anda analisa di sini. Ya, kita lihat range-nya 1 bulannya ya kebanyakan yang berdasarkan filternya dia masih bagus ya, di atas 40%. Ya. Tinggal kita pilih aja mau yang mana. Ya, seperti itu ya. Nanti kita bahas satu persatu, tapi di sini saya bahasnya pakai grafik aja ya, karena seringkali di video saya itu saya sudah sebutkan mengenai Sunar Superseed penggunaannya ya. Jadi saya nggak ulang-ulang sendiri. Nanti Anda coba analisa sendiri lagi ya pakai Sunar Superseed. Jadi sini saya lebih ke fokus ke grafiknya atau chartnya ya. Yang mulai pertama adalah untuk saham KLBF. Jadi untuk KLBF ini kalau kita perhatikan, dia sebelumnya trennya downtrend, kemudian dia sideways sekarang ya. Sideways-nya dia itu masih di jalur downtrend-nya. Walaupun dia sudah mulai rebound. Kalau kita lihat di sini, ini garis-garisnya sudah pernah saya sebutkan, garisnya ya. Nah, ini kalau sudah berhasil naik ke atas 1.800, itu kesempatan untuk buy on weakness. Jadi dia sudah mulai rebound, apalagi ini MA20-nya sudah dites ya, memotong ke atas lagi ya. Candle-nya sudah memotong MA20-nya dari bawah ke atas, kemudian MA20-nya sudah mulai mengarah ke atas. Ini bagus untuk mulai buy. Buy-nya nyicil aja, kalau dia berhasil higher high, naik ke atas high yang sebelumnya di sini, 1860, kita tambah lagi average up, naik ke atasnya ini high-nya 1875, tambah lagi ya. Tapi saya pakai garis yang sudah saya berikan aja, setelah 1.800, kalau mau tambah lagi atau average up, atau mau buy high sell higher, itu 1.900, kita buy, target price berikutnya 2.000, kalau naik ke atas 2.000, kita tambah lagi, target price berikutnya 2.100. Memang sekarang posisinya di tengah-tengah ya, kurang lebih ya, antara 1.800 sampai 1.900. Jadi kalau Anda tunggu buy on weakness, ya mungkin Anda tunggu di sekitar 1.800 saja. Artinya kalau dia dipotong lagi dari atas ke bawah, jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas 1.800, barusan kita buy ya. Tunggu hijau ya, seperti itu ya. Jangan salah paham. Tunggu hijau beli, merah jual, kasih makan bandar. Enggak ya, seperti itu ya. Kita tunggu istilahnya konfirmasi, saya follow the trend. Ini masih sideways, nya masih di jalur downtrend sebelumnya ya, seperti itu. Jadi baiknya bertahap. Kalau naik kita tambah lagi average up, tapi kalau turun jangan di average down. Nah, selama bertahan di atasnya 1.800 untuk KLBF ini masih potensial untuk naik ke paling tidak di 2.000. Jadi walaupun sekarang sekitar penutupan terakhir kan 1835 ya, penutupan tanggal 6 Oktober ya. Jadi minggu ini 9 Oktober sampai tanggal 13 Oktober itu masih ada kemungkinan naik ke 2.000 itu untuk KLBF. Ya kurang lebih cukup ya. Kemudian berikutnya untuk Mika. Mika ini saya sudah punya sebelumnya ya. Jadi saya sudah buy, kemudian dia naik, saya tambah lagi atau average up. Memang ciri khasnya Mika kadang-kadang membentuk ekor panjang ya. Dari atas atau ke bawah ekornya panjang. Tapi kita jangan terintimidasi oleh ekor ya. Jadi memang kalau candlestick pattern, ekor panjang ke atas, itu ada kemungkinan reversal atau memberikan arah. Memang dalam beberapa kasus memang dia reversal di sini ya. Ini ekor panjang yang panjang, nggak lama lagi reversal ya, seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat sebelumnya dari sini, nah, saya gambarkan aja supaya jelas ya. Ini kan ekornya panjang ke atas ya. Nah, tapi dia masih bisa naik lagi. Bukan reversal terus dia balik arah ke bawah lagi, enggak ya. Jadi kalau bicara mengenai trading pakai candlestick pattern ya, atau dari candlenya, kalau bentuknya inverted hammer, memang dia ada potensial reversal. Tapi dia tidak menutup kemungkinan juga bisa breakout lagi. Ekornya sering panjang ke atas seperti itu.
Ya, di sini sebelumnya kan hari Kamis dia ekor panjang ke atas, tapi dia masih bisa higher high. Jadi ini untuk Mika ini masih ada potensial. Kalau mau buy langsung boleh, atau tunggu buy on weakness sekitar 2.700-an ya. Jadi kalau dia turun banyak 2.700, jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas, kita barusan buy. Buy-nya bertahap aja, naik ke atasnya 2930, hanya terakhir kita tambah lagi average up, mau naik ke atas 2950 tambah lagi seperti itu ya. Target price berikutnya 3080 dan 3220. Ini sudah saya gambarkan garis-garisnya. Ya, tinggal ikutin aja. Sepengalaman dari teman-teman saya itu yang ngikutin saya ya, itu lumayan sakti garisnya ya. Ini area buy on weakness sebenarnya sudah saya gambarkan ya, sekitar 2.800 ya. Jadi untuk Mika ini selama dia masih di bawahnya 2.800, dia resiko turun ke bawah ke 2.600. Jadi trading range-nya untuk Mika itu lumayan rapi. 2.600, 2.800, 2.800, 3.000. Jadi kalau kita lihat turun di bawah 2.800 jangan langsung buy, tunggu rebound baru kita buy, karena dia kalau masih di bawah 2.800 ya testing berikutnya 2.600. Jadi kalau sudah rebound ke atas, memang nggak selalu berhasil sih. Ini di sini mungkin ada yang bilang, Pak Sunar, ini saya buy, ternyata besoknya langsung dibanting. Jadi, oh berarti Pak Sunar itu sesat ya? Enggak, karena saya itu nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya. Bukan menyalahkan marketnya ya, beda cerita nanti ya. Ya memang kan saya nggak bisa ngatur. Saya bisa menganalisa saja berdasarkan pola-pola grafik pada masa yang lalu atau berdasarkan garis-garis support dan resistennya, trading risk-nya seperti itu ya. Habis seperti itu cukup ya. Kemudian berikutnya Sido. Memang Sido ini sudah pernah saya sebutkan sebelumnya. Saya ada buy, tapi saya buy-nya itu sedikit karena saya sudah sebutkan alasan saya, karena dia masih banyak 610. Kalau mau buy sudah berhasil naik, ditutup di atas 610 menjelang penutupan, atau besok paginya kalau sudah di atas 610 kita barusan buy ya. Mungkin hari Kamis ini ada yang ngikutin saya mungkin ya, videonya sudah buy, ternyata Pak Sunar besoknya kok dibanting tuh Pak Sunar ya. Kan saya sudah ingatkan ini trennya masih strong downtrend, jadi kalau mau mulai buy itu buy-nya bertahap aja ya, seperti itu ya. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down, pasang trade stop-nya atau stop loss-nya. Kalau misalnya pakai sudah pasang trade stop-nya atau stop loss-nya sudah kena jual ya. Nah, kita buyback-nya gimana Pak Sunar? Buyback-nya kita lihat aja swing high terdekatnya sebelumnya kan di 615. Jadi kalau dalam minggu ini dia naik ke atas 615, kita boleh buy lagi, istilahnya buyback ya, seperti itu ya. Nah, apakah nanti kita buy tiba-tiba turun lagi gimana Pak Sunar? Ya, itulah dinamika trading ya. Kadang-kadang kalau dibeli turun ya, dijual naik, itu bukan berarti ilmu teknikal kita kurang atau nggak pinter atau bodoh, enggak ya. Karena kita memang nggak bisa ngatur market ya. Belum tentu juga analisa kita salah, belum tentu. Ya memang kan saya sudah sebutkan ini masih strong downtrend, ini sudah mulai rebound. Kalau mau buy, buy-nya bertahap, nyicil ke atas. Kalau naik kita tambah lagi, tapi kalau turun jangan di average down. Jadi sudah saya sering sebutkan ya, untuk saham-saham yang masih strong downtrend kita selalu fokusnya ke atas. Artinya kalau mau buy, jangan lihat ke bawah terus. Memang murah sih ya. Ya, saya sering dikata-katain sesat ya, biarin lah. Katanya kalau turun ya kesempatan borong lagi Pak Sunar, murah kan, turun lagi murah lagi. Ya kita juga patut mempertanyakan, kenapa kok investor itu bodoh banget ya? Kalau harganya turun kan berarti banyak yang jual ya. Kenapa kok bego banget atau bodoh banget barang bagus kok dijual ya? Ya mungkin ada sesuatu yang salah, atau sektornya nggak menarik, atau ada sesuatu yang lebih menarik daripada saham ya. Kita nggak tahu ya, seperti itu ya. Nah di sini kita lihat naik ke atas 615 ya, ya buyback atau buy high sell higher ya. Jadi naik ke atas 615 kita buy, target price berikutnya di 660, 700, 750. Jadi belinya bertahap aja. Trading saham itu sebenarnya gampang. Kalau sudah dibantu garis-garis seperti ini ya, di mana kita pasang trailing stop-nya, pasang stop loss-nya, kalau naik kemana kita tambah lagi atau average up, itu mudah banget. Tinggal ikutin aja, pasang automatic order. Nggak perlu dilihatin setiap waktu, stres nantinya. Jadi pasang automatic order buy dan juga automatic order sell. Kurang lebih cukup ya. Berikutnya SRAJ, kalau salah ini emiten rumah sakit ya. Ini memang catnya agak choppy ya, choppy seperti ini ya. Bodinya itu sering kayak gimana ya? Sering nggak beraturan gini ya. Kayak datar gini ya. Terus gitu choppy, ini range-nya besar ya. Nah, di sini yang menariknya adalah volumenya. Volumenya dia tiba-tiba liquid ya. Sebelumnya memang nggak seberapa liquid ya. Ini lumayan liquid ya, dan terakhir ya. Ini volumenya naik. Memang masih side di sini ya, untuk harga sahamnya. Nah, di sini kalau dia breakout ke atas 675, ya kan? Bukan 675, ini sebentar saya lihat kan. Yang terakhir ini kan swing high-nya di
700 ya, saya kasih garis saja 700 ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 700 ini masih potensial ya. Maka target price berikutnya kalau kita lihat di sini ini masih bisa ke 740. Kemudian di sini ada sekitar 750-an ya, seperti itu ya. Jadi ini masih ada peluang ke 750. Nah, ini kan dia kan berusaha untuk testing resistance sebelumnya di sini ini 670-an. Tapi perlu saya ingatkan, dia itu choppy banget. Dalam arti dia bisa tiba-tiba drop ya, setelah naik terus drop ya, seperti itu ya. Jadi yang fluktuasinya lumayan tinggi. Kalau nggak berani seperti ini, lebih baik pilih saham yang lainnya. Nanti daripada nyindir-nyindir Pak Sunor, kok nyarankan beli saham ini atau nyuruh saham ini. Saya nggak pernah nyuruh-nyuruh orang beli saham ya, nggak pernah ya. Saya yang memberikan analisa. Terserah keputusan baik di tangan masing-masing. Ya kita lihat di sini, memang ini choppy banget. Fluktuasinya tinggi. Naik, turun, naik, turun. Yang suka scalping mungkin ini asik ya. Mancing di bawah Pak Sunar. Naik kita ATP, kemudian kalau turun gagal ya kita jual. Ya terserah Anda. Tapi ini masih ada potensial untuk breakout ke atas 700 dengan target price terdekannya 750. Setelah itu berdasarkan range sebelumnya 700 750. Jadi setelah 750 ya kemungkinan besar ke 800. Itu untuk SRAJ. Cukup ya. Ini berikutnya untuk SAME. Nah, SAME ini memang dia masih tes resisten 382. Ini sudah pernah saya bahas ya. Area buy weakness ya. Bukan karena sudah naik terus saya bahas enggak. Ini sebelumnya sudah pernah saya bahas, saya kotak ini sini ya. Jadi saya perpanjang aja 328 area buy weakness. Jadi kalau yang ngikutin saya harusnya sudah buy di sini, atau kalau belum, seringkali saya sebutkan kan, apalagi toolsnya Sunar Saham Super Seed kan sudah diberikan ya. Kalau dia berhasil naik ke atas MA20-nya, ya kan, kita mulai buy. Target price terdekatnya 382, kemudian 404, 430 seperti itu, 456 dan seterusnya. Jadi memang dia masih sideways ya. Sideways-nya dia lumayan lebar ya. Kalau misalnya Anda nggak berani buy sekarang karena dekat dengan area resistennya 382, ya Anda tunggu buy saja sekitar 328 sampai dengan 340 di sini ya. Area buy on weakness-nya 328 sampai 340. Jadi kalau turun jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul kita barusan buy. Atau buy high sell higher. Naik ke atas 386 kita buy, naik ke atas 404 kita tambah lagi average up. Nah, ini targetnya sudah saya gambarkan. Ini masih ada potensial naik ya, seperti itu ya. Paling tidak kalau kita lihat sini, ini sebelumnya sekitar area ini 406 ya. MA 20 sebelumnya di sini ya, 20 minggu sebelumnya. Jadi ini masih ada potensial paling nggak 406-an. Kalau naik lagi kita tambah lagi atau average up. Kalau dari monthly-nya sih memang dia masih konsolidasi ya, kelihatan banget ya. Jadi kalau breakout ya kita jangan lupa untuk buy high sell higher. Tapi kalau sudah gagal turun lagi ya kita jual dulu. Jangan lupa ya, karena sebelumnya ya kan, kalau dia sideways lama tiba-tiba turun dalam ya dia akan turun dalam ya, seperti itu. Ini sebelum Covid aja dia sudah mulai drop. Ya, 2019 ini mulai bulan Oktober dia langsung drop. Jadi jangan lupa pasang stop loss-nya dan juga dari stop-nya kalau sudah naik. Kalau lebih cukup ya. Berikutnya emiten silo. Memang emiten silo itu naiknya lebih tinggi. Kenapa saya pilih Mika? Karena Mika itu tradingnya lebih rapi ya, lebih oke lah. Tapi kalau yang kita lihat di sini memang silo lebih kuat ya naiknya. Ya pilihan masing-masing ya. Nah kalau di sini yang mau buy, kita lihat di sini MA20-nya sudah mengarah ke atas, harganya sudah di atasnya MA20-nya, jadi masih bagus ya seperti itu ya. Kalau mau buy on weakness, Anda tunggu aja di sekitar area 2100 ya, atau sekitar 2000-an ya. 2000 sampai dengan 2100 itu area buy on weakness-nya. Artinya buy on weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy. Turun langsung buy itu bukan buy on weakness, tapi tangkap pisau jatuh ya. Jadi tunggu rebound mantul ke atas kita barusan buy. Tapi kalau kita nggak dikasih, kita buy high sell higher. Naik ke atasnya 2380, kita buy tambah lagi average up, target price berikutnya di 2500. Nah setelah 2500 itu kemana Pak Sunar arahnya? Ya kan kalau kita lihat di sini kan dia akan bentuk all time high lagi ya. Kita setiap kelipatan 200 saja. Jadi target berikutnya adalah 2700 ya. Gampangnya seperti itu aja. Jadi nggak usah ribet-ribet pakai Fibonacci extension apa. Ada yang bingung cara tarik garisnya. Saya pakai range trading aja, pakai range-nya ya kurang lebih seperti itu ya. Jadi setelah 2500 berikutnya 2700 itu targetnya untuk silo. Apakah mungkin ke sana Pak Sunar? Apakah nggak ketinggalan atau ketinggian? Jangan-jangan nanti saya buy atau turun lagi. Ini kan kalau kita lihat kan sebelumnya naik tinggi kemudian koreksi ya. Kemungkinan selalu ada. Makanya saya sebutkan kalau mau buy on weakness saja di MA20-nya atau sekitar 2000 sampai 2100 ya. Nah, kalau nggak dikasih gitu ya. Kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atas 2380 kita buy
Target price-nya ya 25.500 dan 2.700. Nah, kalau misalnya Anda takut ketinggalan, ya ketinggian ya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya. Karena sering saya sebutkan ya, mungkin yang ngikutin maaf ya, jangan bosan-bosannya kok diulang terus, karena seringkali yang nonton kan skip-skip ya, nggak nonton dari awal sampai akhir. Anda beli dimanapun juga, baik di atas, di tengah-tengah maupun di bawah, kita bisa saja setelah kita beli langsung turun, bisa saja. 1 detik kemudian langsung turun bisa. Ya. Pengalaman saya dulu tahun 2013 ya, masih 1 lot 500 lembar, itu saya beli gudang garam ya. Waktu itu memang fluktuasinya agak tinggi. Setelah saya beli, dia langsung bisa drop. Ya, 2.000 poin sampai closingnya. Gitu ya. Gitu saya klik buy ya. Belum waktu itu pakai margin juga ya. Kan waktu itu asik ya. Jadi di gudang garam waktu itu asik ya. Satu hari bisa naik 2.000, ya. Bahkan 4.000 pernah ya. Nah, dan 1 lot dia 500, lebih enak ya, langsung cuannya gede. Tapi begitu loss ya, lossnya lumayan kerasa ya, gede juga lossnya. Nah di sini kalau yang penting adalah kita pasang trailing stop-nya atau stop loss-nya. Jadi jangan takut ketinggian atau ketinggalan. Yang penting tahu trennya itu bagaimana. Kalau uptrend-nya masih bagus ya, kita buy high sell higher. Ya. Kalau Anda takut ketinggalan terus, takut ketinggian, pertanyaannya sekarang bagaimana Anda bisa cuan atau untung di banyak, untung saham di banyak. Kalau misalnya Anda takut ketinggian, dikasih naik, Anda nggak berani, didoakan turun, soalnya mau nambah lagi ya kan, seperti itu biasanya. Dikasih naik, nambah, Anda nggak berani tambah lagi, atau average up nggak berani, atau buy high sell higher nggak berani, didoakan turun. Dikasih turun, Anda berdoa naik, repot ya seperti itu ya. Ya sepertilah dinamikanya. Lebih cukup berikutnya heal. Nah, kenapa nggak pilih heal Pak Sunar ya? Karena saya sudah punya Mika ya, jadi saya nggak ambil lagi karena nanti takut kebanyakan. Di sini sebenarnya heal masih menarik ya. Nah, kalau misalnya takut ketinggalan atau ketinggian, Anda bisa tunggu aja di area 1330 ya. Jadi kalau dia turun di bawah 1330, rebound mantul ke atas, ya kita berusaha buy. Nah, itu kalau mau yang buy di bawah. Tapi kalau nggak dikasih, kita buy high sell higher. Kalau kita lihat di sini, ini resistance sebelumnya, kita pakai acuan dari swing low yang di sini atau swing high yang di terakhir ini ya. Swing high-nya belum terbentuk karena ini yang sebelah kanan belum terbentuk ya. Jadi swing low sebelumnya, kebetulan juga high-nya yang penutupan tanggal 6 Oktober di sini ya. Jadi hari Jumat ya, tahun 2023, kalau naik ke atas 1385 kita buy. Jadi buy high sell higher, pakai price berikutnya di 1450 dan 1525-an. Kalau garis saya di 1550 ya, tapi garis saya ini 1550 belum sempat ditembus ya. Sudah beberapa bulan ya, sejak dari awal-awal tahun ya, di awal bulan Februari ya. Dia masih belum nembus ke atas. Tapi kita jangan terlalu kaku ya. Artinya kalau nanti ke depannya itu dia berhasil naik ke atas 1550, jangan beranggapan wah kita take profit aja nanti bakalan turun. Belum tentu. Makanya pasang trailing stop-nya aja. Kalau kena ya berarti ya jual. Kalau nggak kena ya kita mau tambah lagi average up boleh. Masih bisa target berikutnya di 1850 dan 1800. Ya seperti itu ya. Ini masih bisa naik ke atas. Ya kurang lebih sih seperti itu untuk heal ya. Memang volumenya bisa tiba-tiba hilang ya. Jadi hati-hati ya. Trading di saham heal ini, kalau kita lihat sebelumnya di sini, ketika dia turun dia volumenya tinggi banget, besoknya hilang. Naik juga dia, ini hari Kamis dia naik ya, volumenya naik lumayan ya, naik ya. Tiba-tiba Jumat sepi volumenya, tapi harganya masih naik. Jadi fluktuasinya lumayan tinggi ya volumenya. Jadi jangan terlalu agresif, banyak-banyaknya jangan. Oke cukup. Berikutnya prim. Nah, untuk prim ini juga harus waspada kalau buy jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena sebelumnya tidak liquid ya. Ini tiba-tiba liquid aja. Jadi kadang-kadang kalau saya ditanya, ada yang tanya sebelumnya, Pak Sunar, definisi liquid itu berapa sih? 5 miliar atau 10 miliar transaksinya? Tergantung juga ya. Sebenarnya saya lebih suka mendefinisikan liquid atau enggaknya suatu saham ya. Itu tergantung dari tergantung dari masing-masing juga ya, seperti itu ya. Jadi misalnya sebentar saya coba lihatkan untuk bidnya ya sebentar ya. Jadi misalnya untuk saham apa ya sebentar. Saya pilih yang kurang liquid aja. Tadi di Sunar Superseed yang nggak liquid kan screeningnya ada misalnya nggak liquid ya itu saham yang kurang liquid ya itu saham PFA gitu ya. Ya kan? Volumenya hanya 421. Nah,
liquid enggaknya, itu lebih enak lihat dari ini antrian bidnya atau offernya. Jadi misalnya kalau Anda punya suatu saham ya, sebentar saya share screen-nya ya. Misalnya ada suatu saham seperti Piva ini. Ini sahamnya nggak liquid. Kenapa? Karena kalau misalnya Anda punya 100 lot di Piva ini, Anda kalau mau buang atau jual ya, itu nanti beberapa level ya ke bawah ya. Nah, kebanyakan saham seperti itu dia kurang liquid atau tidak liquid karena sekali Anda jual itu Anda perlu beberapa level ke bawah. Jadi nggak bisa langsung satu baris di bawahnya ini langsung jual semua, nggak bisa. Ya seperti itu ya. Itulah saya lebih suka pakai definisi seperti itu. Dan juga perlu diingat, biasanya paling tidak kita pakai acuan 20 hari terakhir. Apakah dalam 20 hari terakhir itu transaksinya dia cukup likuiditasnya? Nah, jangan sampai kalau seperti ini resiko tiba-tiba liquid ya. Sebelumnya kan nggak liquid ya. Untuk saham prim ya, seperti itu. Coba saya lihatkan untuk saham prim ya. Ini kan kan ini kan tiba-tiba liquid aja. Sebelumnya kan dia kurang liquid ya, kadang-kadang 5.000, kadang-kadang 7.000 ya volumenya. Nah seperti itu ya. Kalau kita lihat di sini, ini yang terakhir memang dia lumayan ramai. Apakah ada aksi korporasi Pak Sunar? Saya nggak tahu ya. Anda cek beritanya aksi korporasi ya. Apakah ini saham repo Pak Sunar? Saham yang digadekan ya, dia dimurah-murah naik atau untuk nebus gadainya atau dan lain-lain. Ya saya nggak tahu. Anda cek beritanya. Apakah ada laporan keuangannya keluar bagus? Apakah ada akuisisi? Saya nggak tahu. Nah, di sini untuk saham prim, ini supportnya yang kita gambar di sini sekitar 80. Jadi kalau mau buy weakness, Anda bisa tunggu di MA20-nya di bawah ini ya. Sekitar 63 atau sampai, kalau 63 sih terlalu jauh ya. Mungkin Anda kalau mau buy weakness untuk di saham prim ini, buy on weakness-nya di sekitar area ini aja, 68 ya. 69 di sini ya. Jadi 69. Artinya kalau dia turun di bawah 69, jangan langsung buy. Tunggu rebound mantul ke atas 69 ya. Itu yang weakness yang di bawahnya. Kalau terdekatnya ya di 80. Jadi kalau dia turun di bawah 80 nggak sampai 69 kan. Di bawahnya 80 tapi nggak sampai 69. Kita tunggu rebound masuk ke atas kita baru buy. Nah, kalau nggak dikasih kita buy high sell higher. Naik ke atasnya ini 95 ini ya. Naik ke atas 95 kita buy, atau sudah punya tambah lagi average up boleh, target price berikutnya 104. Naik ke atas 104 tambah lagi target price berikutnya adalah 126. Nah, kadang-kadang ya kalau kita bicara mengenai targetnya dari resistennya ini, kita pasangnya jangan pas di level tersebut ya. 1 atau 2 tick di bawahnya ya. Nah, seperti itu ya. Kalau mau siap-siap pasang trailing stopnya. Jangan sampai pas di garisnya itu ya. Kadang-kadang memang seperti ini ya. Ini kan sebelumnya kan dia garisnya di atasnya di 107 ya, tanggal 4 Mei ini ya. Bentar. Saya kasih annotate aja di sini. Misalnya seperti ini ya. Jadi sebelumnya di sini ini tanggal 4 Mei di sini ya. Titiknya. Jadi kita tahu ketika dia mulai naik ke atas ya, kita pasang indikator buy-nya itu 1 atau 2 tick di atasnya seperti itu. Jangan pas di garisnya, karena kalau pas di garisnya, pas di titiknya, kadang-kadang itu dia itu langsung turun lagi, ya kan? Seperti ini dia langsung turun lagi, nyentuh terus turun lagi. 1 atau 2 tick di atasnya. Stop loss-nya juga sama, 1-2 tick di bawahnya. Ya seperti itu ya, atau maksimum 3 tick lah. Ya tergantung itunya sih. Apa namanya? Fraksinya. Kalau fraksinya rendah, untuk saham-saham yang di bawah 100 kan fraksinya fluktuasinya tinggi ya, berarti enggak 2 atau 3 tick, mungkin bisa sampai 5 atau 7 tick gitu ya. Ya memang tergantung fluktuasinya memang seperti itu. Nah, kalau naik ke atas 95 kita boleh buy high sell higher, untuk prim naik ke atas 104 tambah lagi. Tapi kalau turun jangan di average zone ya. Pasang stop loss-nya. Pasangnya bertahap aja. Misalnya kalau ada sudah punya, pasang stop loss-nya di sini, kalau kita lihat low-nya di 76 kan. Turun di bawahnya 76 Anda jual dulu 50%. 50% itu artinya kalau punya 10 lot ya Anda jual dulu 5 lot. Kalau turun lagi di bawahnya 69 atau 67 ya nanti ya. Ini kurang lebih di MA20-nya 20-nya di 64 ya ini MA20-nya. Terlalu jauh ya. Jadi mungkin 67 atau 68 ya. Terus Anda jual dulu semuanya kalau sudah punya ya. Kalau misalnya gagal ya dia akan turun lagi, balik lagi ke 50 nanti ceritanya seperti itu ya. Tapi dicek ya apakah ada aksi korporasi, apakah ada penerbitan obligasi, apakah saham repo dan lain-lain. Yang tahu silakan tulis di kolom komentar. Berikutnya PRDA. PRDA ini juga lumayan choppy, tapi dia lumayan rapi di MA20-nya. Jadi kalau mau buy weakness tunggu di MA20-nya aja. Ketika MA20-nya dipotong, kemudian dia memotong lagi ke atas, menjelang penutupan atau besok paginya kita buy. Memang jangan kaget ya.
Tapi Pak Suntar, ini naik, kok turun lagi, naik turun lagi. Ya memang dia fluktuasi rapi ya, mengikuti MA20-nya. Ya seperti itu ya, kayak digambar aja ini ya, rapi banget ya. Ya Anda tinggal tunggu aja. Mau BOD boleh aja, buy on dip ya. Jadi seperti ini, buy on dip ya. Jadi kalau dia tiba-tiba turun, kemudian kalau dia naik, ya kita mulai buy on dip ya istilahnya seperti itu. Ya, untuk RDI ini masih menarik ya. Kalau mau pasang stop loss-nya, Anda pasangnya di sekitar area di sini ya. Low-nya sekitar 6150 atau pakai low yang terakhir di sini 6125. Itu stop loss maksimumnya. Kalau terlalu jauh, Anda bisa pakai acuan 6375. Tapi 6375 mungkin terlalu dekat ya. Nah, di sini kesempatan untuk buy weakness yang sudah punya ya mungkin Anda bisa pasang di low-nya di sini aja. Saya turunkan ya, 6325. Jadi stop loss pertama 6325, berikutnya 6125. Jadi pasang 50% stop loss-nya. Kalau naik kita tambah lagi. Jadi naik ke atas 6600, kita average up ya. Ini dia breakout ke atas high-nya di sini. Nah, kalau naik lagi ke atasnya ini 6800, kita barusan tambah lagi. Nah, makanya tadi saya sudah bilang ya sebelumnya, kalau pasang trading stop-nya atau mau buy hasil higher itu trading stop-nya ya 1 atau 2 tick atau 3 tick ya seperti itu ya, di garisnya resistennya. Jadi jangan pas di garisnya ya. Kalau mau buy on breakout ya 1 atau 2 tick di atasnya. Atau kalau agresif ya volumenya mendukung ya langsung hajar aja, boleh aja ya. Naik ke atas 6800, target price-nya di mana? Kalau mau pakai ilmu Fibonacci extension, mengetahui target price-nya Fibonacci extension, kita tarik dari garis yang di sini, kemudian ini area dari kenaikannya sebelumnya ya, gitu ya. Kemudian kalau pullback-nya saya hitung dari low-nya di sini, maka target price terdekatnya dia sekitar area 7175. Ya. Ya saya pakai acuan agak ke bawah sedikit 7150. Setelah 6800 target price berikutnya 7150, kemudian target price berikutnya sampai 7500-an. Itu Fibonacci extension 127,2%. Tapi biasanya yang pakai acuannya itu 100% dengan 161,8% sekitar 8 ribuan atau 7.900 lah ya. Ya seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat apakah mungkin Pak Suntar sampai 7.900? Ya mungkin aja. Sebelumnya itu dia pernah naik dari low-nya di sini. Kalau kita lihat di sini 2021 ya, dia naik dari low-nya 5.975 ya, 5.975 sampai high-nya sampai 10.000 ya. Semua kemungkinan ada. Yang penting di sini adalah kita jangan takut ketinggian atau ketinggalan, jangan ya. Di saham jangan punya mindset seperti itu. Jangan punya mindset juga, wah Pak Suntar saya beli murah aja. Ya beli saham itu kayak Warren Buffett itu, LKH, ya kan seperti itu ya. Sahamnya murah seperti itu ya. Kemarin weekend saya iseng-iseng lihat videonya beberapa orang ya yang nampilin LKH ya. Ada LKH itu senyum-senyum aja. Dia pernah ditanyain kalau salah ya, saham apa yang paling lama Anda hold ya? Ya dia senyum-senyum, dia bilang saham punyanya Panin. Nah, memang sudah puluhan tahun nggak naik-naik, dia bilang itu sambil kan suaranya kan sabar ya LKH ya. Ya, tapi saya belinya murah, ya kan beli Mercy harga bajai, ya saya tungguin aja selama perusahaannya bagus, ya saya beli, ya seperti itu. Dulu pernah di wawancara juga saham BMTR kan, dia bilang kalau nggak salah satu skripnya itu ditanyain kan, dia kasih contoh BMTR itu dulu ketingginya pernah di 2.800, ya kemudian dia turun ke 200, saya beli, saya borong karena saya lihat performance-nya, laporan keuangannya, performance-nya perusahaannya itu dari harga 2.800 sampai 200 itu jauh lebih baik sekarang. Ya murah kan ya, saya beli. Ya seperti itu saya borong, langsung pemilikan 6%, dia bilang gitu. Ya. Ya boleh aja, nggak salah sih kalau mau beli yang murah tunggu di bawah, boleh aja. Tapi tolong jangan salahkan saya juga kalau saya prinsipnya follow the trend. Ya saya fokusnya ke pergerakan harga sahamnya. Bukan berarti fundamental nggak penting, enggak ya. Ada bilang juga, oh Pak Sunar, teknikal itu kan untuk jangka pendek. Jangka panjang kan pakai fundamental. Nah, ya memang benar. Tapi jangan keliru, teknikal juga bisa untuk analisa jangka panjang. Karena ada dimensi lainnya dari analisa teknikal yang orang seringkali lupa. Mungkin orang cuma tahu price volume ya. Sedangkan analisa teknikal itu ada 3 dimensi. Jadi ada 3 dimensi. Kalau seperti grafik itu 3 dimensi seperti ini ya, X, Y, Z gini ya. 3 dimensi ya. Jadi X-nya itu price-nya,
Y-nya mungkin Y-nya mungkin volumenya ya, X-nya itu kalau kita lihat tanggalnya gitu ya. Atau kita kalau bicara mengenai analisa teknikal itu dimensinya price, volume, yang terakhir yang seringkali orang lupa itu time. Karena bahasa dasarnya chart itu grafik ada 3 time mainframe-nya ya. Mainframe-nya yang utamanya itu ada 3. Daily, weekly, monthly. Ya, untuk jangka lebih panjang ya kita pakai weekly aja atau monthly-nya analisanya. Jadi bisa untuk jangka panjang ya. Jadi bukan berarti teknikal itu jangka pendek, jangka panjang fundamental. Ya memang benar sih, tapi analisa teknikal juga bisa untuk jangka panjang. Pakai weekly chart atau monthly chart. Chartnya bulanan seperti itu ya. Jadi kurang lebih sih cukup ya. Ini sudah saya bahas semuanya ya. Ada 9 saham ya. Tadi screenernya saya sudah tampilkan ya di sini ya. Sebentar, kok hilang di punya saya ini. Mana ya? Nah ini. Udah ya. Jadi tadi screeningnya dari EOD changes ini kita lihat yang terakhir. Itu kan sektor kesehatan sudah mulai rebound ya. Karena sebelumnya dia tertekan, minggu lalu dia mulai rebound. Jadi kita tinggal fokus ke saham-sahamnya yang sudah mulai naik seperti itu. Nah, apakah setelah naik kemudian nanti turun lagi Pak Sunar? Ya kan? Kita nggak akan pernah tahu pasti. Ya. Yang penting tadi seperti analisa saya, kita follow trennya. Secara gampangnya kita lihat MA20-nya. Kalau MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atas MA20-nya, ya kalau dia turun mungkin koreksinya wajar. Ya, kalau dia berhasil breakout lagi ya kita buy lagi. Yang misalnya sebelumnya kena trailing stop atau stop loss-nya. Ya, kalau mau tambah lagi boleh buy high sell higher juga boleh. Ya, seperti itu ya. Jadi average up. Ya, kurang lebih sih seperti itu. Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, like juga, nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan. Ya kan? Kemudian di akhir video saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak. Sekian, tetap semangat.